Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah yang kita rasakan pada hari ini. Imam Syafi'i berkata, seandainya hidayah itu dapat kubeli, akan kubeli berkeranjang-keranjang dan akan kuberikan kepada mereka yang kucintai. Itulah alasan mengapa Allah memberi hidayah kepada seorang hamba, karena Allah sedang mencintainya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah para penerusnya, para umatnya yang istiqamah hingga hari akhir kelak. Alhamdulillah Pak Bu, berulang kali kita bersyukur kita masih dipertemukan pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi Adam alaihissalam setelah Allah turunkan dari surga, ketika di dunia beliau berpuasa, bertobat kepada Allah, melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulannya. Atau puasa yang kita kenal sekarang itu puasa Ayyamul Bid. Puasa yang dikerjakan pada tanggal 13, 14 dan tanggal 15 pada bulan Hijriah. Nabi Daud alaihissalam juga melaksanakan puasa. Tapi puasanya lebih berat lagi, yaitu 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Atau puasa yang kita kenal sekarang itu puasa Daud. Nah, puasa-puasa ini disunnahkan untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita. Adapun puasa wajib, ketika seorang badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasul, puasa apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Rasul menjawab, puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Dan Rasul melanjutkan, jika engkau menghendaki untuk puasa sunnah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin juga sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Seseorang akan dikatakan kafir jika mengingkari wajibnya hal tersebut. Adapun anak-anak gimana? Anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun sepantasnya orang tua mengajarkan mereka sejak kecil hingga terbiasa sesuai kesanggupannya. Sementara itu, untuk orang tua atau yang sudah lanjut usia, tidak diwajibkan atau diringankan untuk tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Dan bedanya lagi, seorang ibu hamil atau yang sedang menyusui, kalau dia berpuasa, khawatir dengan bayi atau janin mereka tidak perlu puasa dan mereka harus mengqadanya dan tidak membayar fidyah. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama. Orang yang diringankan untuk tidak berpuasa namun wajib mengganti pada hari yang lain adalah musafir dan orang sakit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu sakit atau sedang dalam perjalanan jauh lalu tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti hari sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Orang yang tidak wajib berpuasa namun wajib menggantinya pada hari yang lain, yaitu wanita haid dan nifas. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi perempuan atau wanita haid itu di bulan Ramadan atau di bulan lainnya tidak diperbolehkan puasa ataupun salat. Yang diperintahkan mereka itu diqadhanya puasa Ramadan ini dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Pak Bu, ada yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman ini, banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan bulan Ramadan ini. Jika kita melihat di jalan-jalan atau di tempat umum, banyak orang yang mengaku muslim namun tidak melaksanakan kewajiban berpuasa atau sengaja membatalkannya. Mereka secara terang-terangan makan dan minum di tengah-tengah saudara mereka yang sedang berpuasa tanpa merasa berdosa. Padahal mereka ini orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak memiliki uzur sama sekali. Padahal mereka bukan orang yang sedang berpergian jauh. Mereka bukan pula orang yang sedang berbaring di tempat tidur karena sakit. Mereka bukan pula orang yang sedang mendapatkan halangan haid atau nifas. Mereka semua adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Pak Bu, semoga Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.